87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Saudagar Iga Radio, saatnya kita ikuti Iga Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Iga Radio. Ya, Iga Kareba kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ria Iga. Dan sejumlah informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi Iga Radio untuk menemani suasana pagi Anda selama 1 jam ke depan. Dan langsung saja informasi yang pertama, Saudagar. Ya, Bupati Baru resmi membuka lomba Ketinting Race 2024 di Pantai Selayam Pandang. Bupati Baru secara resmi membuka lomba Ketinting Race tahun 2024 di Pantai Selayam Pandang, lingkungan Lapakaka, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru pada hari Kamis 29 Agustus 2024. Peresmian ini ditandai dengan pengibaran bendera start oleh Bupati Baru. Dalam sambutannya, Bupati Baru juga mengucapkan selamat atas Hari Jadi Lingkungan Lapakaka yang ke-50. Ia menekankan bahwa lingkungan Lapakaka memiliki keistimewaan karena menjadi satu-satunya lingkungan di Kabupaten Baru yang hari jadinya ditentukan secara resmi. Bupati juga menyoroti sejarah lingkungan Lapakaka yang dianggap sangat lengkap, termasuk keterlibatan pemerintah Kabupaten Baru dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunannya. Suardi Saleh yang pernah bertugas di Kabupaten Pinrang selama 20 tahun juga mengingat kembali kondisi Ujung Lero yang padat dan memengaruhi keberhasilan program keluarga berencana di daerah tersebut. Terkait lomba Ketinting Race, Bupati mengapresiasi konsistensi masyarakat dan panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sejak tahun 2000. Ia berharap kegiatan ini terus dikembangkan dan lebih menarik, seperti dengan menambahkan lomba balap taksi sambil membawa gabah. Suardi Saleh juga menekankan pentingnya inovasi dalam lomba ini agar dapat menarik lebih banyak wisatawan ke Pantai Selayam Pandang. Ia menyebutkan bahwa garis pantai Baru yang panjang menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan daerah lain. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Ketua Panitia Anci Herman menyebutkan bahwa lomba ini selain untuk memeriahkan hari ulang tahun RI ke-79 dan HUT Lingkungan Lapakaka ke-50, juga bertujuan untuk memupuk persatuan masyarakat dan melestarikan budaya maritim. Dengan partisipasi 34 peserta dari Kecamatan Malusetasi, lomba ini diharap dapat terus menjadi agenda rutin yang memperkuat persatuan dan kebanggaan masyarakat akan warisan budaya maritim mereka. Oke Saudagar, tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya.
jika seks sebelum nikah. Ya, Anda masih bersama kami dalam acara Iga Kareba di Iga Radio. Ya, Bupati Baru hadiri rapat Komite UPTD SMPN 7 Baru. Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh menghadiri rapat Komite UPTD SMPN 7 Baru di Aula SMPN 7 Baru Salokmonie, Desa Lipukasi, Kecamatan Taneteri-Lauk, Kabupaten Baru pada Kamis 29 Agustus 2024. Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru, Ketua Komite, Camat Taneteri-Lauk, Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala UPTD SMPN 7 Baru, serta tenaga kependidikan, pengawas sekolah dan anggota komite. Dalam sambutannya, Bupati Baru juga menegaskan bahwa meskipun dirinya jarang hadir di sekolah, perhatian tetap terhadap SMPN 7 Baru tetap ada. Ia mengungkapkan bahwa sekolah ini bersama dengan boarding school UPTD SMPN 17 Baru di Desa Harapan telah menerima bantuan BOSDA atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah dengan alokasi anggaran tahunan sebesar 1 miliar rupiah untuk boarding school dengan tambahan anggaran rehab asrama serta WC pada tahun 2024. Bupati juga berharap agar program BOSDA di masa depan dapat mencakup semua sekolah, tidak hanya boarding school, mengingat ketidakadilan dalam distribusi dana BOS atau bantuan operasional sekolah dari pusat. Ia menggambarkan situasi ini dengan lirik lagu Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena sekolah dengan jumlah murid banyak cenderung mendapatkan lebih banyak dana BOS dibandingkan sekolah dengan sedikit murid. Suwardi Saleh juga menekankan bahwa sekolah-sekolah kecil seringkali tidak memiliki komite yang kuat untuk mendukung proses pembelajaran, dan sementara sekolah besar dengan komite yang kuat terus maju. Ia berharap Bupati Baru yang akan datang menerapkan program BOSDA untuk seluruh sekolah dengan presentasi yang adil. Pada kesempatan ini, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komite dan seluruh anggotanya atas dukungan mereka yang terlihat dari kehadiran banyak anggota dalam rapat tersebut. Ia menyatakan pemahamannya tentang pentingnya peran komite sekolah karena dirinya pernah menjadi ketua komite terlama di Sulawesi Selatan. Bupati Baru juga menekankan bahwa komite sekolah merupakan mitra pemerintah dalam memajukan pendidikan, dan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan tercermin dari besarnya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Baru yang mencapai 35,8%, lebih tinggi dari amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebesar 20%. Baik saudagar, tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Dengan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Ya baik saudagar, Anda masih mendengarkan acara Iga Kareba di Iga Radio. Ya, berita selanjutnya di mana panen padi bersama di Desa Lompok Tengah. Ya, di mana Bupati Baru menghadiri panen bersama di Desa Lompok Tengah
Kecamatan Tanetiriaja, Kabupaten Barru. Acara tersebut berlangsung pada Jumat 30 Agustus 2024 di lokasi irigasi perpompaan program penambahan areal tanam atau PAT kelompok tani Sapo Batu 1. Dalam sambutannya, Suwardi Saleh juga mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil panen yang memuaskan dengan total mencapai 9,4 ton. Ia juga menyebutkan bahwa hasil ini merupakan hasil yang tertinggi dibandingkan kelompok tani lain di wilayah tersebut. Sekelompok tani Metiropura yang mencapai 8,7 ton dan diundang ke upacara 17 Agustus 2024 di Istana Merdeka. Suwardi Saleh juga mengapresiasi transformasi pertanian yang signifikan dan mengingat kembali pengalaman dirinya sebagai petani tradisional. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BSIP yang telah mendukung petani dengan bantuan benih dan pompa air untuk mengatasi kekeringan akibat El Nino. Bupati Barru berharap agar Kementerian Pertanian lebih memperhatikan daerah-daerah dengan irigasi terbatas seperti Barru dengan memberikan dukungan yang lebih luas. Nah, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kelompok tani dan penyuluh pertanian untuk meningkatkan produktivitas. Kementerian Pertanian RI diwakili oleh Dr. Amin Nur dari BSIP Maros juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bupati Barru dan masyarakat setempat dalam program pompanisasi. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi di tengah kondisi kekeringan yang berkepanjangan. Hadir dalam acara tersebut antara lain para asisten, pimpinan OPD, camat, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Baik, saudagar, kita lanjut di berita yang kedua, di mana Bupati Barru salat Jumat di Masjid Syuhada 45 Lisu. Pada hari Jumat 30 Agustus 2024, Bupati Barru Suwardi Saleh bersama Kepala BSIP Maros, beberapa pimpinan OPD, Camat Tanetiriaja dan Kepala Desa Lompok Tengah melaksanakan salat Jumat di Masjid Syuhada 45 Lisu, Desa Lompok Tengah, Kecamatan Tanetiriaja, Kabupaten Barru. Sebelumnya Bupati Barru dan rombongan melakukan panen bersama di Dusun Ele, Desa Lompok Tengah. Dalam khutbahnya, Bupati Suwardi Saleh menekankan pentingnya sedekah yang merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menambahkan bahwa sedekah tidak hanya berupa materi, tetapi juga bisa dilakukan dengan senyuman. Ya, Bupati Barru juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Ia berharap pilkada kali ini bisa dilakukan dengan damai dan mengedepankan kebaikan tanpa saling mencela antar kandidat. Setelah salat Jumat, jamaah tampak antusias bersalaman dengan Bupati Barru dengan suasana penuh kekeluargaan. Ya baik saudagar, terima kasih telah menyimak Iga Kareba di Iga Radio. Dan mungkin itu sebagai berita terakhir dalam acara hari ini. Ya tentunya di penanggalan Sabtu 31 Agustus 2024. Saya Ria Iga pamit undur diri. Tetaplah bersama kami untuk program menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.